Selamat datang di video panduan pengisian LHKPN. Dalam video ini akan dijelaskan langkah demi langkah pengisian LHKPN bagi Anda penyelenggara negara yang wajib lapor. LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Peraturan yang mendasari pengisian LHKPN adalah Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kemudian Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja KPK. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB dengan nomor SE03 M401/2005 tentang LHKPN, mewajibkan pejabat eselon 2, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat buat regulasi untuk mengisi LHKPN. Dilanjutkan dengan Surat Edaran nomor SE05 M404/2005 tentang perihal yang sama, pimpinan instansi diminta untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. LHKPN dilaporkan oleh penyelenggara negara pada saat awal menjabat dan akhir pejabat. Kemudian apabila ada pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara dan secara periodik setiap awal tahun hingga 31 Maret. Penyelenggara negara wajib mengisi LHKPN dalam rangka untuk pencegahan dan juga penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Terdapat sanksi penundaan kenaikan jabatan bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN-nya. Jadi, jangan sampai lupa lapor ya. Akses ke aplikasi pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui situs elhkpn.kpk.go.id. Silakan masukkan username, password, klik CAPTCHA, kemudian klik login. Klik e-filing untuk masuk ke aplikasi pengisian. Klik isi LHKPN baru, kemudian pilih jenis laporan, bisa khusus juga bisa periodik, kemudian pilih status pelaporan. Setelah itu, klik lanjut. Dimulai dari pengisian data pribadi. Perlu menjadi catatan, seluruh kolom yang bertanda bintang merah adalah kolom yang wajib diisi. Mari kita mulai dengan mengisikan nomor NPWP terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan memilih foto profil. Klik browse, kemudian pilih file foto yang akan Anda unggah, lalu klik open. Lalu klik selanjutnya untuk mengisi data pribadi yang lebih terinci. Isikan data alamat sesuai dengan kartu tanda penduduk yang Anda miliki. Jangan lupa pilih juga status pernikahan milik Anda. Setelah semua terisi, klik simpan atau selanjutnya. Masuk pada data jabatan. Data jabatan akan terisi secara otomatis sesuai dengan formulir yang Anda isikan pada awal pendaftaran akun LHKPN. Apabila penyelenggara negara memiliki jabatan lebih dari satu, maka klik rangkap jabatan untuk menambahkan jabatan lain yang Anda miliki. Masukkan lembaga, unit kerja, subunit kerja, jabatan, dan alamat kantor. Lalu klik simpan. Akan muncul jabatan baru. Klik centang biru untuk menentukan bahwa itu adalah jabatan utama milik Anda. Lalu klik simpan. Setelah berhasil tersimpan, maka akan ditandai dengan logo kunci di samping jabatan yang sudah Anda pilih. Silakan klik selanjutnya untuk lanjut mengisikan data keluarga. Bagi wajib lapor yang belum berkeluarga, langkah ini bisa dilewati. Klik tambah untuk menambahkan data keluarga. Isikan sesuai dengan data yang diminta, seperti kewarganegaraan, nomor induk kependudukan, nama, hubungan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk pengisian alamat dapat diketikkan secara manual atau secara otomatis apabila yang bersangkutan tinggal bersama dengan PN. Cukup dengan mengeklik tombol sama dengan PN. Setelah selesai mengisi, klik simpan. Ulangi langkah yang sama untuk menambah data keluarga yang lain. Setelah selesai, klik selanjutnya untuk memulai pengisian data harta. Mulai dari pengisian data harta tanah atau bangunan. Klik tambah untuk menambahkan data harta tanah atau bangunan yang Anda miliki. Isikan data alamat yang diperlukan. Kemudian lanjut dengan luas tanah dan bangunan. Jenis bukti, nomor bukti, atas nama kepemilikan, asal-usul harta, pemanfaatan, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan, dan tahun perolehan. Setelah selesai, lanjut dengan klik simpan. Klik tambah apabila ada data harta lain yang perlu Anda laporkan. Isikan dengan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya. Apabila data harta yang diperoleh bukan dari hasil sendiri, maka ada form asal-usul warisan yang harus Anda isi. Isikan tanggal transaksi, besar nilai, lalu keterangan seperti contoh ini adalah warisan orang tua, lalu isikan nama dan alamat pemberi warisan tersebut. Setelah selesai, klik simpan. Lanjutkan pengisian seperti langkah sebelumnya. Untuk tanah
nama warisan, maka nilai perolehan dapat diisi dengan nilai 0 atau biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan biaya balik nama. Lanjut dengan nilai estimasi saat pelaporan dan juga tahun perolehan. Setelah selesai, klik simpan. Klik selanjutnya untuk mengisikan data harta alat transportasi. Klik tambah untuk menambahkan data harta alat transportasi. Isikan jenis, kemudian merek kendaraan, tipe atau model kendaraan, tahun pembuatan, nomor polisi, jenis bukti, tahun perolehan, atas nama kepemilikan, asal-usul harta, pemanfaatan, nilai perolehan, dan nilai estimasi saat pelaporan. Lalu klik simpan. Apabila ada data harta kendaraan yang perlu dilaporkan, maka klik tambah. Lalu ulangi langkah pengisian yang sama seperti langkah sebelumnya. Jika sudah selesai, maka klik selanjutnya untuk mengisikan data harta bergerak lainnya. Klik tambah untuk menambahkan data harta bergerak lainnya. Lalu pilih jenis harta, sebagai contoh kita pilih perabotan rumah tangga. Untuk jumlah kita hanya perlu memasukkan angka 1 saja dengan satuan set. Lalu tambahkan keterangan seperti seluruh perabotan rumah tangga. Lalu lanjut dengan mengisikan tahun perolehan, asal-usul harta, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan. Jika sudah, klik simpan. Lalu ulangi langkah yang sama untuk melaporkan barang elektronik yang Anda miliki. Untuk keterangan, masukkan 1 set elektronik rumah tangga. Lalu lanjutkan pengisian, lalu klik simpan apabila sudah selesai. Lalu untuk contoh yang ketiga, kita menggunakan perhiasan dan logam atau batu mulia. Masukkan jumlah, satuan, keterangan, tahun perolehan, dan asal-usul harta. Oh iya, untuk logam mulia, jumlah dan satuan lebih cocok menggunakan satuan gram. Lanjut dengan mengisikan nilai perolehan dan juga nilai estimasi saat laporan. Jika sudah, klik simpan. Mari kita lanjutkan untuk mengisikan data harta surat berharga. Klik tambah untuk menambahkan data surat berharga. Masukkan nomor rekening yang Anda gunakan. Lalu unggah dokumen pendukung. Pilih jenis surat berharga, atas nama kepemilikan, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan, penerbit atau perusahaan, kemudian kustodian atau sekuritas, tahun perolehan, dan juga asal-usul harta. Jika sudah, klik simpan. Klik selanjutnya untuk mengisikan data kas atau setara kas. Klik tambah untuk menambahkan data kas atau setara kas. Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan uang tunai. Untuk uang tunai, data yang perlu diisikan hanyalah atas nama, asal-usul harta, dan nilai saldo. Lalu, klik simpan. Lalu untuk contoh yang kedua, kita menggunakan tabungan. Unggah bukti pendukung, yaitu buku tabungan. Masukkan nama bank, nomor rekening, tahun pembukaan rekening, atas nama kepemilikan, asal-usul harta, dan nilai saldo. Setelah selesai, klik simpan. Klik selanjutnya untuk mengisikan data harta lainnya. Klik tambah untuk menambahkan. Sebagai contoh untuk jenis, kita memilih unit link. Upload bukti dokumen jika ada. Masukkan keterangan, tahun perolehan, dan nilai estimasi saat pelaporan serta asal-usul harta. Jika selesai, klik simpan. Klik selanjutnya untuk mengisikan data hutang. Klik tambah untuk menambahkan data hutang. Pilih jenis hutang yang Anda ambil, pilih atas nama. Isikan nama kreditur, bentuk agunan, nilai awal hutang, dan nilai sisa hutang saat pelaporan. Lalu, klik simpan. Klik selanjutnya untuk mengisikan data penerimaan. Pengisian data penerimaan dimulai dari penerimaan dari pekerjaan. Masukkan gaji dan tunjangan yang Anda terima selama 1 tahun, penghasilan dari profesi, keahlian, dan honorarium jika ada. Kemudian masukkan tantim, bonus, jasa produksi, dan juga THR. Lalu masukkan penerimaan dari pekerjaan lainnya jika ada. Ulangi langkah yang sama untuk memasukkan data penerimaan yang diterima oleh pasangan selama 1 tahun. Lalu klik selanjutnya untuk memasukkan data penerimaan dari usaha dan juga kekayaan. Pada bagian ini adalah penerimaan yang Anda terima dari usaha dan juga investasi yang Anda miliki. Sebagai contoh di sini, wajib lapor memiliki penerimaan dari hasil investasi pada surat berharga. Silahkan masukkan penerimaan yang Anda terima yang sesuai dengan kategori. Jika sudah, silahkan klik selanjutnya untuk mengisi penerimaan lainnya. Silahkan isikan apabila selama 1 tahun pelaporan Anda menerima penerimaan hutang, penerimaan warisan, penerimaan hibah atau hadiah, atau penerimaan lainnya. Jika sudah, silahkan klik selanjutnya untuk mengisi data pengeluaran. Dimulai dari pengisian data pengeluaran rutin. Isikan biaya rumah tangga, biaya sosial, biaya pembayaran pajak, dan biaya pengeluaran rutin lainnya yang Anda keluarkan selama 1 tahun pelaporan. Jika sudah, silahkan klik simpan, lalu klik selanjutnya untuk mengisikan pengeluaran harta. Pengeluaran harta adalah pengeluaran di luar pengeluaran rutin yang Anda keluarkan selama 1 tahun. Sebagai contoh, di sini ada pengeluaran sebesar 50 juta rupiah untuk renovasi rumah. Maka dimasukkan di kategori pemeliharaan, modifikasi, atau rehabilitasi harta.
Lalu silakan klik selanjutnya untuk mengisikan data pengeluaran lainnya. Memasuki menu pengeluaran lainnya meliputi biaya pengurusan waris, hibah atau hadiah, kemudian pelunasan atau angsuran hutang, dan juga pengeluaran lainnya. Pada contoh sebelumnya ada hutang konsumsi, maka pada menu ini kita isikan angsuran yang sudah kita bayarkan selama 1 tahun. Lalu klik simpan. Lalu klik selanjutnya untuk melihat menu lampiran penjualan atau pelepasan. Menu ini hanyalah sebatas review dari lampiran yang sudah Anda isikan. Silahkan klik selanjutnya untuk mengisi data lampiran fasilitas yang sudah Anda terima. Klik tambah, kemudian pilih jenis fasilitas yang Anda terima. Berikan keterangan lanjutan, kemudian isikan nama pihak yang memberikan fasilitas. Jika sudah, klik simpan. Ulangi langkah yang sama apabila Anda menerima fasilitas yang lain sehingga perlu untuk dilaporkan. Jika sudah, silakan klik selanjutnya untuk melihat menu review harta. Menu review harta adalah menu yang berisikan rekapitulasi harta kekayaan, penerimaan, dan juga pengeluaran yang sudah Anda isi. Silakan klik cetak ikhtisar harta untuk menyimpan ikhtisar LHKPN yang telah Anda isi. Silakan cek kembali data yang telah Anda isi tadi. Jika dirasa sudah benar, maka silakan klik proses permintaan token untuk pengiriman LHKPN. Akan muncul ikhtisar LHKPN. Silakan klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Kemudian akan muncul lampiran 3 berupa surat pernyataan. Silakan klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul lampiran 4 berupa surat kuasa atas nama Anda pribadi. Klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Dan perlu diperhatikan bahwa lampiran 4 ini butuh diberikan materai dan juga ditandatangani. Lalu akan muncul lampiran 4 atas nama pasangan dan atau anak Anda yang sudah berusia di atas 17 tahun. Setelah itu silahkan klik setuju dan klik selanjutnya. Lampiran ini juga perlu diberi materai dan juga ditandatangani oleh yang bersangkutan. Kemudian akan muncul menu finalisasi pengiriman LHKPN dan kode token. Masukkan kode token yang telah Anda terima melalui SMS dan email, lalu klik kirim. Nah, ini file LHKPN sudah berhasil terkirim ke KPK. Langkah selanjutnya adalah mencetak formulir lampiran 4 surat kuasa. Setelah tercetak, silakan tambahkan materai dan tanda tangani surat kuasa tersebut. Setelah itu, kirimkan surat tersebut melalui jasa logistik seperti pos, JNE, atau lainnya ke alamat yang ditujukan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kavling 4 Setiabudi, Jakarta, dengan kode pos 12950. Kini langkah pelaporan sudah berhasil Anda lakukan. Langkah selanjutnya adalah memantau progres laporan yang akan dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Jika muncul status proses verifikasi, maka LHKPN tersebut masih dalam tahapan pemeriksaan oleh KPK. Lalu, terverifikasi lengkap, maka laporan yang Anda kirimkan sudah benar dan berhasil terverifikasi oleh KPK, dan Anda hanya tinggal menunggu status berubah menjadi diumumkan lengkap. Sedangkan jika perlu perbaikan, maka ada bagian yang mungkin terlewat dan perlu perbaikan. Bagian yang perlu diperbaiki akan dijelaskan lebih detail pada email yang akan Anda terima. Demikianlah tahapan pengisian dan juga pelaporan LHKPN. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton.